Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini, belajar IPS jadi mudah dan betah. Sekarang, kita akan membahas materi tentang redistribusi pendapatan nasional. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Usaha-usaha peningkatan di bidang ekonomi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita masih bisa melihat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat. Coba kalian perhatikan foto berikut ini. Foto ini menunjukkan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan di masyarakat. Tentunya, orang yang tinggal di apartemen memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tinggal di pemukiman kumuh. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan munculnya dampak negatif, seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Sekarang, apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan sebuah bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial dikumpulkan dari pungutan resmi dan dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, apa saja jenis-jenis redistribusi pendapatan itu? Jenis-jenis redistribusi pendapatan. Redistribusi terdiri dari redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Mari kita bahas satu persatu. Redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Misalnya, kamu membeli barang di mall. Harga barang yang kamu beli di mall sudah termasuk pajak. Nah, dari pajak penjualan barang tersebut, kemudian masuk ke pemerintah sebagai pendapatan negara. Kemudian, dari pemerintah akan disalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya subsidi harga bahan bakar minyak. Redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal merupakan transfer uang antar kelompok. Misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Sebagai contoh, jaminan sosial BPJS Kesehatan diberikan kepada orang sakit yang iuran bulanannya dibayar ketika sehat. Redistribusi pendapatan itu sendiri bertujuan untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa saja program redistribusi pendapatan yang telah dilakukan oleh pemerintah? Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia antara lain adalah: pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat kelas bawah. Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, jaminan kesehatan masyarakat, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah,
dan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. 3. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. 4. Kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memberikan kontribusi berupa pemberian beasiswa untuk anak kurang mampu dan sumbangan membangun sarana prasarana di lingkungan sekitar. 5. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Lalu, apa saja alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia? Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia antara lain adalah: pertama, pemberian subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi berupa potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih murah, diharapkan petani dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang rendah, sehingga dapat bersaing. Kedua, pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Ada beberapa jenis pajak di Indonesia, antara lain adalah pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak masyarakat. Sekarang kita jadi mengerti mengapa ada pepatah yang bilang, orang bijak taat pajak. Karena dengan taat membayar pajak, kita telah berkontribusi dalam redistribusi pendapatan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komennya. Dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video lainnya.